Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullahu taala radhiyallahu anhu ardhah. Itu ya, boleh itu ya. Man akalal halala lana qalbuhu wa raqqa wa nara. Wa qalla nawmuhu walam yuhjab an hadratillahi ta'ala. Barang siapa yang memakan yang halal, hatinya akan lembut. Orang keras hatinya itu karena makanannya haram. Kalau makanannya halal mempengaruhi lembut hatinya. Waraqqa, raqqa itu raqiq, sensitif, mudah kasihan. Enggak dablek, enggak mikirin ya, orang perlu saudara, tetangga, enggak ada. Tidurnya nyake ya, saudaranya kesusahan. Wanaro, dan bercahaya ya. Dan wa qalla nawmuhu, tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit tidur, ngaji, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Lah kebanyakan sedikit itu jadi banyak. Dan tidak terhijab dari hadir kepada Allah. Tidak terhijab dia berada di hadratillah. Artinya senantiasa ingat Allah baik. Apa-apa ingat Allah, apa-apa ingat Allah. Itu pengaruh makanan halal. Waman akala ghairal halali, sebaliknya, barang siapa yang makan tidak halal, qasa qalbuhu, hatinya keras ya, disinggungin dia orang ngerti. Orang apabila diomong sama kata-kata yang jelas-jelas kagak ngedenger, salah. Orang apabila disinggung kagak kerasa, diubah dengan teguran kata-kata yang nyata, orang mingser, orang berubah. Iya. Jangan dikira bahwa kan ada kadang-kadang orang nggak dibilangin saya mah. Biar dibilangin kayak kagak ngerti, orang ngerti mah ya, dia memahami meskipun tegurannya itu sindiran. Bahkan di dalam tarbiyah tarekat tasawuf itu para masyayikh itu, para mursyidin itu mendidiknya dengan bahasa sindiran. Dengan istilahnya bil isyarah, dengan bahasa sindiran, isyarat. Ya, bahasa sindiran itu enggak diucapkan dengan kata-kata, tetapi dengan petunjuknya sindiran. Memang di sindiran aja kagak ngerti, diisaratin aja kagak ngerti, udah jangan, wah kali diomong enggak. Karena pendidikan tasawuf itu ya menumbuhkan potensi energi yang ada dalam dirinya. Dia tumbuh tidak bergantung kepada faktor luar, itu tumbuh oleh dirinya, bangkit jiwanya oleh diri Tuhan, maksudnya Allah. Itulah maqamat ruhiyah. Itu. Nah, itu keras hatinya. Wa ghaludha, bukan hanya keras, tetapi ghalis. Apa ghalis itu? Yang gak punya rasa sensitif, dablek. Wa azlam, dan gelap ya. Artinya
Tidak ada cahaya yang membedakan mana baik, mana benar, mana syubhat, mana makruh. Enggak. Ya. Tahu haram dia pura-pura enggak tahu. Gelap. Bahasa kita kalau ditanya tahu loh. Oh, apa gelap kon? Nanti kalau udah gelap itu udah orang-orang tahu pisang. Iya. Wa hujiba an hadratillah, dan terhijab dari hadrah Allah. Nggak ada Allah di hatinya, udah pertimbangan Allah itu nggak ada dalam hidupnya. Wa katsura naumuhum, banyak tidurnya. Bawaannya tidur. Sebetulnya bukan hanya makanan haram. Orang apabila banyak dosa, itu bangun tidurnya susah. Itu bangun tidur mau mengerjakan sesuatu itu berat, duduk kayak orang kesurupan, duduk sejam 2 jam baru bangun. Itu menandakan hatinya keras, dosanya banyak. Dan yang paling menonjol adalah berarti perutnya banyak makanan haram. Kalau bangun langsung berat, nah itu berarti ringan, ya, hatinya bersih. Ya. Saya ingat dulu Ki Nawawi, jangankan mendengar apa yang kubrak labu, kita buka pintu aja, buka pintu, udah berdiri banget. Makanya lagi kecil pelan-pelan takut banget, suara sedikit ya, terus jalan. Enteng, kita mah jalan ya merem matanya. Iya, udah jalan tapi masih merem matanya. Ya, dosa menggandulin. Karena ruh, dosa itu kan di ruh, bukan di jasad. Pahala di ruh. Naruhnya nggak punya tenaga, nggak punya energi, nggak punya kehidupan, nggak punya sifat mulia, nggak punya sifatnya ya berat melakukan yang baik-baik. Iya, mau ngasih itu nyambutnya berat. Ya. Di dalam Islam itu zakat kan ujung kuku doang dari hartanya. Ya, kenapa susah? Karena orang yang mempunyai akhlak itu sumbernya cinta. Kalau ada mata air yang tumbuh dari sumber, ya, maka akhlak itu mata airnya cinta. Al-hub manba'ul akhlak. Cinta itu mata air akhlak. Lalu mata air pertama yang dikeluarkan oleh cinta itu apa? At-taubah. Makanya buku ini dimulai dengan taubah. Orang sufi bicara bab pertama itu bab taubat. Taubat itu akhlak. Bukan taubat sambal, bukan taubat bukan taubat itu akhlak. Sifat. Ya. Maka man la taubatalah fil maqamat kaman la ardolah fil bina. Orang yang gak punya obat sama juga kagak punya tanah. Hubungan rumah di mana kagak punya tanah? Kalau udah punya tanah, dia kalau kagak dibangun maka kagak berdiri. Tapi kalau udah bertanah maka mendingan. Ya. Saya rumah gak punya, tapi tanah mah ada. Belum dibangun kan mendingan. Lah kalau tanah kagak ada, hubungan rumah di mana? Man la ardolah ala bina Allah. Man la taubatalah fala akhlaqalah fala maqamalah. Nah maka orang jika ada rohaninya, ada sifatnya, maka lembut hatinya. Nah, tadi bicara tentang zakat. Memberi itu adalah ungkapan kasih.
ungkapan cinta. Dan memberi itu syariat. Tetapi menyayangi itu akhlak. Dan memberi ini tanda sayang. Tidak penting kepada siapa yang disayang, tetapi dia punya tidak sifat sayang, itu yang penting. Maka ketika seorang diambil zakatnya, kalau dia mampu mengeluarkan zakatnya yang betul, itu dia punya kasih sayang yang kecil, itu kecil. Kalau punya kasih sayangnya banyak, habis ngasih zakat, ngasih lagi. Kalau apa yang kecil itu kagak bisa, berarti kagak punya kasih sayang bisa. Orang ta'aluk kepada harta itu begitu kok. Ya. Maka harta itu perlu dicubit untuk membersihkan akhlak. Ya. Karena mungkin harta kita, benda kita banyak yang haram. Kan kita kenapa sering berdoa, ya Allah berikanlah harta yang banyak, yang halal untuk ibadah kepada Allah. Udah jangan disebut banyak, tetapi orang awam kalau disebut banyak senang. Amin, gitu bukan? Kalau wali itu Pak, kalau minta nggak mau nentuin, nggak mau ya. Kenapa? Yang pemberian yang dari Allah itu yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu kepada kita tentang kita daripada kita. Tahu dia Allah sama kita. Lah ngapain pakai dibilangin? Ya Allah tahu kalau saya lagi perlu. Wah iya kata Allah kan gua yang bikin lu perlu. Pakai dibilangin. Ya. Makanya kata Kiai Nawi dulu kalau gua jadi malaikat Jibril mau gampang langsung itu. Ya. Waduh kurang ajar lu. Saking katanya malaikat itu bukan orang. Nah ini makanan yang halal, makanan yang haram. Baik. Wa dzalika min jumlati rahmatillah. Itu juga orang yang banyak makan halal, ya, dibikin tidur banyak itu rahmat. Karena orang kalau banyak makan haram, kagak dikasih banyak tidur, dia akan melakukan yang maksiat. Kita itu melakukan kebaikan, perintah syariat itu kalau punya sifat kebaikan dalam hati. Timbul pengen, gampang, ringan, mudah, rindu kepada perbuatan baik. Kalau akhlaknya baik, kalau akhlaknya kagak maka kagak. Berat. Kenapa? Syariat itu ketika diberikan dinamakan taklif, beban. Itu bagi jasad. Kalau bagi ruh, sukutut takalif. Capeknya hilang, nggak ada. Makanya sumbernya sifat-sifat akhlak itu adalah sumbernya cinta. Orang melakukan dengan cinta berat. Lari. Cinta yang bikin orang sabar, orang ridho, penuh perhatian, mau memberi cinta. Keluar semua akhlak dari cinta. Ini cintanya kepada Allah. Cintanya cinta rohani, bukan cinta jasmani. Saya sering menerangkan kalau cinta jasmani mah cinta sama diri sendiri. Cinta supaya kenyang, cinta supaya terpenuhi biologisnya, cinta supaya dipuji, cinta supaya jangan disusahkan. Itu. Makanya dia perlu bini, perlu laki. Itu cinta kepada diri sendiri. Sebenarnya kalau cinta untuk memelihara orang lain, cinta rohani. Karena dia menyabari orang lain, menyantuni orang lain, menghormati orang lain. Nah, kita ini perlu cinta rohani. Cinta rohani itu akhlak. Allah memelihara manusia kan melalui manusia. Jika Allah ingin memelihara agamanya, diantar orang yang mempunyai jiwa sifat yang mulia untuk menjaga dia. Kalau enggak, siapa yang mau peduli? Coba orang suruh saling nasihat aja terkadang gak mau. Baru-baru gue nasihatin, gue juga masih begini. Loh,
Lah emang mau? Nah, orang pernah kalau mau nasihatin, dia mau mengintimidasi, mau meninggikan orang, ya. Mau merendahkan orang, bukan ibadah itu. Kita tegur itu perintah Allah, udah. Jangan ada tendensi apa-apa. Kalau ada nafsu namanya. Hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Orang yang melihat siapapun kepada yang melakukan munkar, siapapun dia, falyughayyir biyadihi, Nabi perintah untuk merubah. Alatnya adalah kekuatan tangan, baik makna hakiki atau makna majazi. Kalau tidak, tegur pakai lidah. Kalau enggak, doakan dan jauhkan dia. Ulama memberikan batas begini, Pak. Ini kita negor satu sama lain. Wajib meskipun kita masih dosa, yang kagak boleh. Ini ulama mensyarahkannya. Imam Ibn Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang mempunyai buku tentang syarah man ra'a minkum munkaran luas. Apabila dosanya lain, itu masih boleh negor, Pak. Yang satu minum, yang satu main judi. Kata yang minum, waduh main judi bahaya lu, bukan nasihatin lu, jangan main judi, nanti harta lu apa lu. Ini masih boleh. Tapi kalau sama-sama mabok baru kagak boleh. Begitu batasnya itu, negor sama itu. Karena ibadah, Pak, negor itu ibadah. Bukan kita pengen mengungguli, bukan ibadah. Kita memandang itu perintah ibadah. Tegur. Ini mah biarin, kita taruh 3 kali baru itu ngancam, bukan negor. Nah, emang dari udah lama gue liatin, ntar lama-lama gue gampar. Wah iya. Ibadah mah kudu dengan hati yang mulia. Orang sering memandang nasihat negor itu ibadah. Tuhan yang berubah, bukan kita. Ngapain bikin orang itu berubah? Nambah beban aja. Orang yang merubah itu Allah sendiri. Sudah. Nah ini apa namanya? Rahmat Allah. Lianna akla ghairil halal yuharrikul a'dha'a lil ma'asi. Karena makanan yang tidak halal itu dapat menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan maksiat. Kenapa gampang maksiat? Makanannya tidak halal. Nanti bikin maksiat, maka dibikin tidur oleh Allah itu rahmat. Ada dalam fikih juga hukumnya. Ya. Orang kalau mencuri misalnya, udah dibuang aja jauh dari orang. Ya, itu salah satunya. Maka diambil dari itu, di penjara, dijauhkan dari orang. Gue tahu di dalam penjara banyak komunitasnya. Ya. Ya, artinya diasingkan. Ya. Atau dalam tarekat juga ada istilah khalwah, ya, itu diasingkan. Yuharikul a'dha'al fayatlubu kullu udwin minhum an yuqsi. Coba. Apabila makan halal, setiap anggota tubuh ini menutup untuk maksiat. Itu efeknya. Matanya, telinganya, mulutnya. Ya. Fayatafaddalallahu alaihi binaum, maka dibuatnya oleh Allah itu dia tuh ya, suka tidur. Liyuriha minal ma'asi, agar merehatkan dia daripada maksiat. Kama annahu yatafaddalu ala ta'i bi aqlil halali liyuqimahu baina yadayhi laylatan nahar. Begitu juga Allah utamakan untuk orang yang taat dengan memakan yang halal agar membangun, agar siang dan malam berdiri di depan Allah. Mudah bangun malam kalau makanannya halal ringan. Bangun malam mau sholat, ya, sampai udah
Ya, udah kayak orang ya tahabbatuhu syaitan, kayak udah kesurupan jin sudah. Nggak bisa dicoba-coba, nggak bisa dicoba-coba kayak orang good. Ya. Nah, tapi untuk mendidik boleh. Gitu. Tapi jangan jadi tradisi orang semai dengan sembahyang lah, sampai tua begitu, ayo. Jangan sampai sesuatu membentuk sebuah kebiasaan yang buruk itu. Hatta dalam tasawuf, ibadah juga gak boleh biasa. Ya, karena ibadah itu, karena kita berbuat baik itu ibadah, bukan adah. Ya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, ini guru Sidi Imam Sya'rani, gurunya. Man akal al-harama, barang siapa yang makan haram, wa atala al-ibadah, dan ibadah terus menerus. Fahu akal hamam alladzi raqada ala baydin fasid, seperti burung dara netesin telur busuk, telur tembuk, biar dikeremin telur tembuk agak jadi. Ya, dia beribadah tapi makan haram terus, nggak jadi apa-apa. Ibadah itu enggak membangun jiwanya. Ibadah itu kan apa ya? Saya sering mengumpamakan durian dengan baunya. Ya, kan kalau durian pasti keluar bau durian. Keluar bau durian. Ya. Kalau kita perhatikan bau itu dari Allah, durian dari Allah. Bukan durian yang bikin keluar bau. Ya, ada durian yang gak ada baunya. Ya. Kemarin dikasih durian saya pakai ada 7 biji. Baunya ambrang-ambrangan. Tapi gak ada manis durian. Ada atut mentah sih. Dan sudah telanjur dibuka. Ya. Yang buka bini saya ngaku tahu uratnya. Pecah semua durian dibacok. Pada putus uratnya gini kan. Artinya syariat ibadah atau amal soleh yang dilahirkan oleh tubuh ini, ya, itu umpama bau dari duriannya apa duriannya? Sifat mulia, akhlak, maqamatul hiyah. Kalau enggak punya, berarti dia mengikuti pikiran yang memaksa dia untuk melakukan kebaikan. Ini capek. Orang berbuat dengan pikiran itu capek, tapi berbuat dengan jiwa ringan. Lah orang kagak demen suruh ya bini kagak demen dikawinin, suruh nyiapin tempat tidurnya, suruh nyuciin bajunya, suruh ngelonin. Ulah berat banget itu. Coba kalau demen mah. Wah iya, dilarang nyerotok bahaya. Demen itulah akhlak. Maka dikatakan taklif. Tapi ketika sudah jadi arifin, subutut taklif. Jadi bangun malam, ya, coba kalau diajak yang mulainya bareng-bareng lah. Semangat, coba kalau diledekan, langsung lungsek. Karena ada faktor luar yang merangsang nafsu. Orang seperti contohnya orang yang makan halal lalu ibadahnya terus menerus, itu ibadah oleh apa? Oleh nafsu, bukan oleh rohani, bukan oleh sifat mulia, oleh nafsu. Atau kita udah mengambil posisi sebagai ustadz, ya, sebagai tuan guru, sebagai kiai, kan udah mengambil posisi itu, akhirnya jadi beramal soleh, jadi sembahyang, jadi dia sendiri yang tahu berat atau tidak. Kalau berat, oleh nafsu. Udah terlanjur dipanggil ustaz, lah kan kudu sembahyang. Iya, kudu beramal soleh, padahal berat. Maka diuji sedikit, berutuh baik.
langsung berat. Padahal Allah menguji itu justru untuk menjernihkan, menghidupkan rohani. Nggak ada, Allah nggak berbuat zalim kepada hambanya. Semuanya rahmat. Seperti burung dara nelorin ngeremin telur tembuhu. Bahwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam. Dia meletihkan dirinya sepanjang ibadah itu, perbuatan ibadah itu, sepanjang makam ibadah. Summa la yafrah syai'an. Kemudian tidak bikin apa-apa, tidak menelurkan apa-apa. Ibadah ini yang apa namanya, membersihkan hati. Saya sudah cerita, perbuatan baik, amal soleh, ibadah itu punya dua faedah. Pertama pahala. Ini pahala, ini kembali ke jasad. Itu jasad Pak yang kita capek-capek dibalikin sama Allah. Coba itu. Kata para ulama ketika membaca mensarahkan asma Allah, Allah punya sifat asyakur. Bukan, udah itu al-mujiz, al-apa itu memang udah dari kata asyakur saja. Bahwa Allah memberikan imbalan. Ya. Orang baru niat udah dikasih bayar, Allah itu kena sifat syakurnya. Belum ngapa-ngapain. Gua kalau ada duit 10 miliar dia gua kasih 2 miliar masjid. Tuh. Udah ada pahalanya itu. Ini mah niat be kagak. Bagaimana udah berduit niat be kagak? Bukan niat, ham itu namanya. Cuma ham. Mudah-mudahan ada 10 miliar. Kalau cuma macul doang enggak. Itu mah khayal ya. Bagaimana dapat 10 miliar? Ini malah ham kebaikan. Nah, ibadah, pahala kembali kepada jasad, kemudian cahaya kembali kepada rohani. Apa? Membangun sifat mulia tadi itu. Apabila dia terus ibadah ini diikhlaskan karena Allah, maka Allah bakal kasih rohani. Baru dia tuh kaget nanti dia. Orang jika sudah dapat ma'rifat itu kaget. Apa? Ringan. Apapun ringan. Karena dia mendapat kasih Allah, kasih sayang Allah, yaitu akhlak mulia. Nah, maka di sini tidak menelurkan apa-apa, bal yakhruju madzara, bahkan kalau netes dia rusak, hancur, bukan jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Orang biar banyak ibadahnya tetap gibah, malah makin gibah, ya, malah makin sombong, malah makin ngaku benar, malah makin bukan tambah tawadu, bukan tambah angkat, malah makin mandang orang jelek baik. Ini namanya ibadah tidak memproduk apa-apa bagi pembangunan jiwanya. Makanya di dalam tarekat seorang murid itu mendidik murid, menyuruh ibadah jangan karena apa-apa yang sudah kita sering ceritakan. Apalagi karena guru maudud. Ya. Makanya kudunya di dalam tarekat itu guru ngomeli ya baik. Tapi ngomelinya bukan benar-benar yang kesal gitu kan. Kita mah kesal sama anak murid. Nah, para murabi enggak, itu mendidik. Pendidikan kan dilakukan dengan secara sadar. Arti sadar itu kan dilakukan dengan apa? Penuh kemuliaan, kehormatan untuk membangun, membina, mendidik jiwa. Ya.
Kalau dipuji baik mah bocah itu mah, ini pendidikan ruhiyah sudah. Gitu. Kalau bocah kan itu pendidikan emosional. Oleh anak bapak pintar, oh, itu kan emosional. Lain kayak 20 tahun masih begitu baik. Ya. Oke, ilmu pengetahuan lain tidak membahas tentang rohani, tapi agama. Gitu. Baik. Wa min mafasidi aklil haram, apa salah satu kerusakan, ya, bahaya makanan yang haram, istihalat naro. Makanan yang kita makan itu yang haram itu akan merubah, yang haram itu istihalat akan berubah menjadi api di dalam dirinya. Api ini satu perumpamaan, menjadi seperti api, bukan api yang hakiki, makna hakiki, obar-obar dia begitu makan. Itu mah kalau makan cabai doang api udah itu. Artinya berubah seperti api. Fayuzhibu syajiyatal fikri, menghilangkan karakter berpikir. Orang yang kebanyakan makan haram pertimbangannya cetek. Pendek. Kita manusia punya karakter untuk berpikir, tapi itu hilang, lemah, dipengaruhi oleh makanan yang haram. Dikit-dikit mengamuk baik, gak dipikir lagi. Waladzat zikir, hilang nikmatnya, ingat Allah itu enggak ada. Zikir kayak ngantuk. Ingat, tidak ada yang paling nikmat sebetulnya kata mereka kecuali ingat Allah. Lah ingat dari mana datangnya? Ingat itu kalau cinta lah, kalau kagak ingat kagak. Lah perempuan dinikahin kagak demen, tinggal pergi sama suaminya, ingat? Ora. Alhamdulillah suami gua pergi. Yang lamaan, dia kejeblok masuk rumah sakit setahun katanya gitu. Iya, itu dia pulangnya nanti dulu. Ya kagak ingat. Tanya lu ingat sama laki lu? Kagak. Bahkan kalau ada di rumah, sumpah tuh di rumah saya mah. Nah, itu udah kagak cinta. Wa yuhriqu nabati ikhlasin niat, dan membakar benih yang tumbuh di dalam hati yang menjadi sifat ikhlasnya melakukan satu perbuatan. Hilang itu perbuatan apapun tidak punya benih ikhlas yang tumbuh dari hatinya. Berbuat atau berbuat, tapi nanti diungkit, saudara. Besar pengaruhnya makanan haram. Wa yu'mil basirah, membuat mata hati buta. Wa yuslimul basar, dan menggelapkan mata. Sering gelap mata. Gak tahu itu salah, kurang pertimbangan, karena yang mata kan paling dekat dengan akal. Kalau akalnya tadi lemah, biar katanya itu melihat salah juga lupa, kurang perhitungan. Wa yuhinul dina, melemahkan agama. Agama di sini termasuk akhlak, tauhid. Karena kata Nabi, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak. Kalau amal itu suratul din. Ya. Maka agama itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi sampai hari ini sama agama itu apa? Tauhidullah, tanzihuh. Sama. Yang beda syariat.
dan melemahkan badan dalam beribadah. Awam baik bawaannya, tahu awam? Ngajinya awam, udah berat. Di bawah ngaji itu udah gemetar di tangan. Makanya kata Rasulullah juga kan ada dalam hadis itu, nanti di akhir zaman orang dibawa ke surga itu dirantai tangannya, kakinya ditarik-tarik, itu juga mana sih? Itu kan satu tasbih ya, menunjukkan kerohanian umat sekarang ini jatuh. Orang melakukan kebaikan semua motifnya materi, bukan rohani, bukan. Orang ngomong agama motifnya partai, motifnya jamaah, ya. Bagi aktif di organisasi Nahdlatul Ulama untuk dakwah begitu keluar lah masih nggak ngapain. Ya. Soalnya ada proposalnya nanti kalau organisasi itu. Umpama, nggak ada. Motif itu mesti dari dalam diri, bukan dari luar. Makanya di dalam permulaan tarekat itu memutuskan hubungan dengan motif luar, membangun motif dari dalam Tuhan itu sendiri. Makanya mereka mengatakan wa minhu wa bihi wa ilaihi, dari Allah, dengan Allah, untuk Allah, nggak ada dari luar. Orang kalau melakukan sesuatu masih motif dari luar, ya, atau nafsu pengen di alam, itu buruk. Ya. Baik. Wal akal, dan akal dia lemah. Ya, akal dia lemah. Berpikir untuk memahami hakikat itu sendiri perlu kebersihan. Jika tidak, kecil lagi volumenya itu, kecil, nggak nyangkut lagi, akalnya dominan lagi. Kenapa mereka begitu yakin? Terang jiwanya, dan akalnya juga tersinari oleh cahaya rohani itu. Tidak. Wa yurisul ghaflata wa nisyana, ini mewariskan lalai. Lalai ini sebabnya syaitan. Wa nisyan, dan lupa, sebabnya nafsu. Wa yamna min zawqanil hikamil wal ma'arif, tidak mendapatkan enaknya rasanya kata-kata mutiara, dan tidak dapat merasakan zauk, cita rasa ma'rifat. Enggak punya dalam menghadapi sesuatu itu, enggak punya jiwa yang menimbulkan mutiara hikmah. Dia melihat sesuatu, ya, bukan diambil hikmahnya dan itu yang menjadi pelajaran, bukan, malah nyalain sono sini, mempersalahkan. Ini tidak punya zauk hikmah. Orang yang bersih, apabila terjadi seberat apapun, diambil kesimpulannya, hikmahnya. Gampang banget dapat hikmah dan merasakan hikmah. Makanan haram mencegah. Lu biarin gua begini kek, mau dari sana kali, yang lain kek udah ngomong, udah. Ya, kalau kata kiai dulu, kebo udah itu kebo. Keluar hikmah kagak, menikmati kata-kata hikmah kagak, dan juga ma'rifah. Wa aqala fi dzalik, itu terus menerus begitu tuh. Ya. Biar ngaji bertahun-tahun kayak ngedublong kayak begitu. Pulang tahu apa yang dinikmati itu oleh jiwanya nggak ada. Mungkin aja pulang kan, ngomong begitu Ustaz ya, bisa.
Sedangkan adab orang tasawuf. Bahkan Nabi mengatakan, ya, teguran baik itu tetap mesti diterima, kata Nabi. Walau kana min abdin habasyiin. Pada saat itu, abdin habasyi itu maknanya hamba sahaya. Karena kebaikan dari Allah, bukan dari orang. Bahkan kata Al-Imam Ibn Arabi mengatakan begini, jika engkau mendapatkan ilmu dari orang yang tidak mengamalkannya, ya, ambil ilmunya dan engkau amalkan. Dan hormati dia karena dia mendapatkan ilmu dari Allah. Ilmu itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Dia kalau ngomong berdasarkan ilmunya dari Allah. Para wali dinasihatin orang mabok, diterima. Kalau ada orang ngajiin mabok, wali dinasihatin orang mabok diterima. Kenapa? Yang baik itu dari Allah, nggak ada dari mana-mana. Bahaya. Imam Naksabandi nyari nasihat dari anjing. Mendapat isyarat tentang teguran Allah dari anjing. Coba. Makanya orang apabila cerdas spiritualnya, mengerti tentang teguran Tuhan secara isyarat, apalagi lebih rakyat Al-Quran, takut. Kita mengaji udah 7 kali hatam juga kadang ngerti apa-apa. Ya, jiwa, ruh yang penting itu. Yang panas kiai dulu, kiai dulu jaga ngaji. Ngaji tai, iya. Bukan ngaji tai lagi, udah lebih dari tai ya. Baik. Summa qala wa bil jumlati fa jami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha aklul harami. Kesimpulannya, semua maksiat kata Sidi Ali Al-Khawas yang dilakukan oleh seorang hamba, sebabnya hanyalah makanan haram. Makan haram itu yang gampang orang melakukan maksiat. Man akala al-harama wa talaba an ya'mala ta'ata faqad rama al-muhala. Barang siapa yang memakan haram kemudian dia menuntut dirinya untuk melakukan ketaatan, ini sama dengan orang yang roma, melempar kepada sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, menuju kepada sesuatu yang mustahil. Roma yang man ahdaba man hadda, man tawajjah. Mau kemana? Gua mau ke langit, mustahil. Yang enak kita ngebangun rumah di langitnya itu kan mustahil. Begitu juga orang yang makan haram tapi terus melakukan taat, bikin capek doang. Bikin capek. Ya. Maka orang melakukan taat itu sebelum dia memiliki hakikat, jadikan taat itu untuk Allah saja, ini namanya muraqabah. Ya Allah, saya melakukan kebaikan karena Allah. Udah. Aja berupaya begitu tadi. Allah yang akan ya, memelihara kita daripada kesuksesan, membangun jiwa. Baik. Tanbihun. Ini saya baca untuk bulan depan, saya baca saya. Bulan depan kan nggak ada. Tanbihun. Peringatan, yajibu ala man akala syai'an summa wajada ba'dahu alamatan min alamatil harami an ya'khudha fil qai'i in amkanahu wa illa akhadha fit taubati wal istighfar. Wajib bagi orang yang makan sesuatu lalu dia setelah itu baru merasakan ciri-ciri keharaman, kalau masih sempat luah mutahir gitu ya. Mutahir kayak Sayyidina
Abu Bakar. Begitu ada orang ngasih makanan, itu dimakan. Kalau hatinya udah bersih lah, begitu makan itu makanan, jangankan haram, subhat udah ada miang-miang di sini, tahu miang-miang, udah enak, gitu. Ya, kita kayak sebakul haram bener kayak kenyang baik. Ya, itu ada rasanya. Tuhan, bukan siapa-siapa, Tuhan, Allah. Sifat yang diberikan di jiwa itu sifat Allah. Orang dekat Allah, ya Allah dipelihara, itu maksudnya. Ya, sensitif kepada selain Allah. Wudhu itu air, ya, itu air dibakar oleh kayu yang kayunya boleh ngambil di jalanan kan? Kayu dibakar, air panas, dipakai musim dingin, dipakai wudhu, kerasa. Coba. Ya, itu Sayyidina Abu Bakar juga. Ada orang kasih korma, itu zakat, diambil oleh Sayyidina Husain, terus dipegang oleh Nabi, dimuntahin. Itu tidak. Kalau kita belum rasa, ya, nggak bakal ketelan, nggak bakal ada nggak ada tanda-tandanya, enak aja, jong-jong. Malah ngomong jangankan yang halal, yang haram aja susah. Cuma ini manusia utang mana? Bukan kita yang bikin kuat ibadah, itu Allah. Jadi kenapa sih kita merasa bahwa kita yang mau ibadah? La ilaha illallah. Beban itu bagi jasad, bersihin jiwa, enteng ibadah. Arti jiwa itu ada sifat yang Allah berikan, sifat Allah kepadanya. Inilah yang dimaksud fi inayatih, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Jadi ringan. Mereka membahasakannya, ini Allah yang melakukannya, bukan saya. Kalau udah punya sifat begitu, ngakunya begitu. Orang kalau yang ngakunya dewek baik, itu kagak punya makrifat. Ya, yang ngakunya boleh buah, dari buah, itu mah buah. Itu gak punya makrifat. Karena kalau balik ngakunya dari Allah. Dari mana tuh? Kalau bukan dari Allah. Gak bisa itu ditiru-tiru ngaku, gak bisa. Enggak ada. Mungkin lagi baik. Ya, gak bisa. Orang bisa ditipu, tapi dirinya sendiri atau Allah gak bisa ditipu. Maka di sini dikatakan, jika orang makan sesuatu yang haram, kemudian baru ada terasa tanda-tanda yang haram, itu mutahin kalau mungkin. Kalau tidak ya tobat, istighfar. Untuk makanan itu diterima oleh Allah. Misal, orang biasa bangun malam atas dasar ibadah karena Allah bangun malamnya, bukan atas dasar rutinitas. Bangun malam itu adalah program kegiatan. Ya. Remaja masjid itu anak kecil. Ya. Siang habis mabuk kita dapat dia langsung sembahyang. Tulis daftar hadir. Itu kan TK. Sembahyang qiyamul lail kan daftar hadir. Tulis angketnya. Pimpinan yang melihat sembahyang malam enggak? Ada tanda tangan pengawasnya enggak? Ada. Boleh, cuma TK. Orang kesal sudah bicara orang dewasa. Ya. Tidak ada, semuanya lillahi billah. Nah mestinya begitu terasa, ya, begitu biasanya salat yang memang menyembah Allah, qiyamul lail. Dia nggak tahu itu haram. Nanti juga Allah kasih tanda-tanda. Itu kasih tanda-tanda nanti juga. Begitu sembahyang malam,
siang dikasih makanan oleh orang. Ya. Di Mesir dulu kan ketika mau krisis moneter mendapat bantuan. Lalu teman saya ini soleh, dia nggak mau ngambil bantuan. Kenapa? Karena bantuan itu untuk orang yang tidak ada, yang tidak punya. Dia merasa punya, jadi nggak minta bantuan. Kita mah selama ada bantuan, punya kagak asik terus. Iya, wah, kan gratis dibagi. Padahal di rumah beras tumpuk, tetap dia ngambil punya orang. Tamak. Ya. Itunya halal, tapi jika ada tamak itu yang bikin jadi rusak. Ini teman saya, karena punya nggak ngambil. Rupanya ada orang yang sama solehnya. Ya. Dia diajak oleh teman untuk ngambil barang itu. Jadi terambil, begitu terambil dia pikir, saya ini punya. Dia ingat teman dia yang romannya kagak punya, dikasih. Namanya dikasih sama teman, dimakan. Begitu malam mau qiyamul lail dia susah. Dia mikir makan apa saya. Rupanya makan pemberian temannya itu. Enggak haram itu enggak. Cuma bukan haknya. Bantuan itu hak orang yang perlu, yang tidak perlu jangan mengambil bantuan. Ya. Susah bangun malam dia mikir makan apa saya. Dicek di dapurnya. Ini saya makan bantuan orang. Berasnya masih ada itu. Kalau kita tidak memelihara akhlak itu, gak ada rasanya. Bahkan bangga, beras gue banyak banget. Bantuan berlebih. Ya. Baik, yang bersih-bersih, susah. Biar ilmu banyak, amal banyak. Ya. Susah menerima kebaikan, teguran. Maka kata Imam Sari As-Sakati, min alamatil istidraj, tanda bahwa dia itu bukannya makin dekat kepada Allah, makin jauh sebenarnya, tapi gak kerasa. Itu istidraj. Apa? Nggak bisa melihat kekurangan dan aib diri, tapi gampang melihat kekurangan orang lain. Ahli ilmu, ahli taat jika seperti itu jiwanya, min alamatil istidraj. Ngakunya benar baik orang lain masalah lain. Ya banyak amalnya, tetapi itulah istidraj. Itulah wujudul zulmah fil qalbi. Ada kegelapan di dalam hati. Dan berat di dalam at-tabi'ah. Tabi'ah itu karakter fisik. Mulut ngomong hak. Berat. Zulmah di dalam qalbi. Ya. Enggak gantang, enggak bisa apa? Pelentek jika ngomong hak itu. Kenapa? Karena sudah secara karakter nggak yakin omongannya kepada ya. Apalagi mengatakan haram, nggak berani. Itu ya, kayaknya haram-haram dikit lah. Iya. Nggak berani. Hatta ka'anna man akalahu akala rasasan. Ya. Seolah-olah orang yang makan itu seperti makan rosos. Apa rosos itu ya?
proses itu? Apa? Telor itu telor. Timah. Timah dibakar gitu. Terus seperti makan itu lumer. Udah melumerkan, meruntuhkan segala bangunan kebaikan dalam pikiran dan hatinya. Gak berani ngomong hak, gak berani. Kalau juga mulai ngomong, dirinya tahu bahwa susah karakternya, pikirannya, lidahnya, sikapnya, wajahnya, ya, untuk menyatakan yang sejujur-jujurnya. Itu cirinya. Kalau kita udah mulai begitu, coba orang yang biasa bicara hakikat, coba cek kisah seorang murid di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, dia dibuka oleh Allah kasyaf tentang hakikat ilahiyah Rabbaniyah. Ya, tiba-tiba melakukan yang haram, begitu mau ngomong, ya, sudah keluar dari pikiran gelap, nggak bisa. Maka kata Syekh Abdul Qadir, lihat makanannya. Ya, begitu dirubah, terang lagi. Paham itu terputus apabila makan haram aja, terputus itu paham. Pahamnya lain, nggak mulus, nggak sahih. Wa minha an yakuma minan naumi. Cirinya lagi, kalau bangun tidur, fayamkutu sa'atan hatta yastayqiz. Bangun tidur enggak buru-buru melakukan apa, enggak, diam. Itu cirinya, hati gelap. Ya. Lihat, sifat bocah, lihat. Bocah kan jiwanya kosong, enggak punya apa-apa. Yang ada nafsu, kalau nafsu memang anak sudah ketika umur belasan, akal belum matang, tidak punya modal rohani untuk melakukan kebaikan, tetapi sudah dibebankan untuk melakukan kebaikan, berat. Orang melakukan kebaikan, amal saleh itu mesti punya jiwa yang saleh. Kalau enggak berat. Maka dalam agama itu adab lebih dulu daripada ilmu. Akhlak lebih dulu daripada ilmu. Kalau kata Ki Jagad, ngaji itu tingkah. Abdul ilmi ilmul hal. Tingkah itu bukan perbuatan. Hal itu adalah hal qalbi ma'allah. Maqamat maksudnya. Perbuatan mah itu natijahnya. Hasilnya dilihat dari perbuatan. Karena kalau perbuatan jadi bisa nipu, bisa ngebohongin. Ya. Kita lagi kerja jauh dari orang tua, kerjanya sambil ngobrol mas. Begitu orang tua datang, lakukan itu. Tapi jiwa kita tidak punya bangunan yang baik. Ya, memang kita hidup dengan orang tua, hidup dengan jiwa, dengan Tuhan, dengan guru mati dulu kan orang tua. Ya. Maka dididik itu jiwanya yang dididik, agar dia berbuat oleh dirinya dari dalam dirinya. Nah ini bangun tidurnya itu susah, diem, rokok dulu, rokok. Lama, tadinya mau qiyamul lail, subuh terus, subuh ya. Lalu kejedok banget dari tadi, udah buru-buru. Kama yaqulu liman ya'kulu riba, sama terjadi seperti ini, seperti orang yang makan riba. Ya haram, ya takhabbatuhu syaitan, itu Al-Quran mengatakan. Seperti orang kesurupan, nggak kerasa apa-apa dia bangun, matanya melek tapi pikirannya masih tidur, jiwanya masih tidur.
belum, masih gelap, belum ingat apa-apa, belum. Coba Nabi begitu bangun, alhamdulillah, connect lagi sama Tuhan. Kita mah apa namanya, loading masih. Ya, begitu bangun, loadingnya berat. Ya. Itu kadang-kadang hang, error terus. Ya, lama-lama mati pisan. Ya, itu faktor haram. Maka jangan makan hak orang. Orang yang makan haram tetapi terus ibadah, ya, maka tidak akan membangun jiwa yang tawadu, bahkan takabur, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Wa minha antal abad nafsu fayataqayahu qahran alaihi min ghairi mu'alajah. Di antaranya adalah nafsu mempermainkan dia untuk dia muntahkan secara paksa tanpa ada artinya mu'alajah, upaya untuk mengendalikan. Tidak. Bukan. Antara abad nafsu fayataqayahu qahran. Ada rasa ingin muntah, itu maksudnya. Bukan dibuat-buat, tetapi ya, kalau nggak ada rasa itu, ya diantara yang lain ada malas ibadah, gelap hati, malas, itu diantara ciri-cirinya. Yang ada diantara cirinya adalah bawaannya mau dimuntahin aja. Ya. Itu bagi yang ya, tadi Sayyidina Abu Bakar, ya. Bohir mu'alajah itu tanpa ada penanganan dia, bukan dia itu mu'alajah, bukan. Tapi ini yang ketiga, cirinya ini bagi orang yang bersih. Itu juga ciri kalau kitanya memang layak kabeh, nggak memperhatikan, nggak punya paham ini, dan nggak berupaya untuk membersihkan dari yang haram, nggak ada pemeliharaan Allah, nggak ada dibikin rasa apa-apa, nyaman kayak. Kita sering dengar cerita kan, seorang wali itu diuji, dikasih ini makanan haram, ini makanan halal. Sering kita mendengar cerita. Ya. Padahal yang haram itu dekat makanannya. Tanpa pikirannya, dia melakukannya Victoria dengan sifat baik itu sudah. Tahu-tahu resep-resepnya kayak itu gitu aja. Nah, satu paragraf lagi ya. Wala taghfal an taqtisi hadhihi luqmah. Maka kita jangan lupa mengecek makanan itu. Kita cek makanan kita. La innahu la'atab. Karena itu apa? Musibah. Wala ta'kulu ta'ama man la yatawarra'u fi kasbi. Janganlah kamu makan makanan orang yang di dalam mata pencahariannya tidak warak. Ya. Saya waktu kecil ingat mungkin orang yang bersahabat dengan bulu Kinawawi, diundang oleh siapapun dikasih makan, dilihatin, ya makan, ya, makan, ya, diminum air, makan, ya, udah, nggak dimakan, dibawa, sama santri di sini, ya, Kiai dulu pergi kemana-mana, bininya bawa rantang, makan. Ya, hatta ke rumah saudaranya di Sukatani itu orang-orang kaya, saudara ibu saya. Ya, ibu saya bawa makanan. Sampai sana saya mah anak-anak semua. Wah, makan sajian. Bapak saya makan yang dibawa dari rumahnya, dimasak oleh istrinya.
Karena dia tahu kali saudaranya nggak zakat. Ya. Ya. Kita enggak. Tapi jangan dipikir itu kan buat doa. Bukan, ini buat kita. Bangun. Nah emang benar buat kiai doang. Ya. Enggak, kita melihat orang-orang yang sudah memelihara diri ternyata dipelihara oleh Allah. Ya. Saya ingat kecil-kecil pergi ziarah ke Banten itu mau nyari makanan di warung susah, udah berhenti, nyari lagi warungnya. Tiba-tiba beliin saya telur, air. Nah kita mah bakso dari daging babi ketel. Orang tahu yang dagang rupanya Cina, ketel. Bakso babi, begitu dibilangin, lu dari mana? Gue makan bakso gitu. Itu babi mulu, susah udah. Jadi darah. Enak kalau begitu ngomongnya. Oke, enak buat bakso itu kagak enak. Nah itu. Ya, mereka melihat saja udah kagak pengen. Itu dekat Tuhan karena sifat-sifat makonat rufiah itu yang ngejaga. Ya Allah itu bukan dia. Dia bukan rasa ngejaga, bukan. Ya. Kata orang Jawa, kaligane, apa kaligane? Kebetulan, nggak kepengen. Kita mah susah dari kebetulan. Kebetulannya kepengen mulu. Ya. Berhenti di Banten di Maulana Hasanuddin karena tukang warung banyak. Itu mau berhenti itu sini nih. Ya. Maka ada satu tempat kalau pengejar duduk situ lagi, duduk situ lagi. Satu kali orang itu nggak ada, makan di mobil. Udah yang lain bukan. Kita mau pindah yang lain, nyari yang lain. Ya nggak makan di mobil lah. Itu yang biasa. Rupanya kalau kita lihat dengan kacamata itu yang menurut firasat dia itu yang halal. Kita sampai udah habis makan, kagak sembahyang, kagak bisa ingat Allah, kagak udah. Kagak dipikirin, kan emang ada yang dipikirin. Dipikirinnya perut aja, batin bukan batin. Ya beda tipis batin sama batin. Sama-sama betok nun batin perut batin darah. Kita dulu kecil melihat ya Nawawi itu bawa makanan dari mana ya? Usai negara di warung banyak, pakai bawa apa banyak. Susah orang kampung mau makannya kan nggak selera, mentang-mentang begininya yang masak yang paling enak. Kata kita mau begitu. Nah. Tapi saya niru begitu doang. Nah, kalau ke mana-mana bawa makanan, ngarah hemat kita. Coba pergi itu air, kenyang. Kalau timbalnya banyak di mobil. Kata kita mah di airport lah banyak beli ngapain bawa dari rumah. Timbal kemarin mah jemput nggak ada apa air. Susah saya nyari makan kemana nyari makan mana jauh banget. Ya. Wala taqulu ta'aman walau annahu ghadaba minka, meskipun dia marah sama kamu enggak dimakan. Wala ta'taqid ilahi, jangan nengok. Ya, wala liqaulihi kasarta khatirana, meskipun dia ngomongnya ente ngancurin perasaan saya. Bikin saya enggak enak. Kita kan enggak enak, enggak enak. Ya. Kenapa kita kadang-kadang ditawarin mau? Kenapa? Karena kita supaya enak. Dalam bahasa Arab itu apa? Jabrul khatir atau kasrul khatir. Kalau jabrul khatir itu supaya enak. Kalau kasrul khatir itu bikin gak enak perasaan. Gitu. Karena kalau diterjemahin ke arti literalnya nggak sama. Kita makainya gak enak. Itu namanya jabrul khatir. Gitu. Tetapi kalau orang yang nggak menjaga perasaan itu namanya kasrul khawatir.
Seperti misalnya, ya, salam kepada perempuan misalnya. Secara hukum fikih haram, tapi haram li ghairi, bukan li dzati. Haram karena sebab akan menimbulkan nafsu, bukan karena perempuan itu haram disentuh. Bukan. Satu, kedua, memelihara lingkungan umum. Nah, tapi jika tiba-tiba karena biasa orang salam udah nyelonong duluan tangannya, kan kalau nggak kita terima, hancur perasaannya. Ini namanya kasrul khatir. Maka akhirnya kita terima agar jabrul khatir. Ini istilah, saya berikan contoh. Istilah kasrul khatir dengan jabrul khatir. Nah, kita kalau disuguhin kagak dimakan, lah kan ini. Gitu. Kata Imam Sa'roni, bahagia. Ya. Mau menghancurin perasaannya, ya bahagia. Wa hadzal amru qalla man yatanabbahu lahu min masyayikh hadzal 'asr. Perkara ini sedikit diperhatikan oleh para ulama zaman sekarang. Ya, menjaga perasaan lebih diutamakan dengan memakan makanan orang yang tidak warak, gak enak. Ya kita ustaz kan sering diundang ceramah suruh makan bayi orang orang nanyain makan nggak gitu malah ini makan itu para ulama dulu. Ya contohlah kita punya guru kinawi nggak dimakan kalau memang dia nggak mau makan. Ya tiba-tiba disuguhin pisang, nah mungkin pisang dari jamaah kali orang dari keringatnya sendiri kali ngasih pisang. Ya ambil pisang makan air minum air makan apa? Udah. Nggak ada perasaan. Enggak. Bal ba'duhum yaqulu min ta'amil masakin, bahkan sebagian ulama makan makanan orang yang susah-susah. Wa idza lamuhu, kalau ditegur, dicaci, qala khiftu an ukasir khatirah. Saya takut merusak perasaannya. Ya. Gak enak kalau Wa ma abadal haqqa ta'ala bisya'in afdal min jabril khawatir. Karena ibadah yang paling afdal itu menjaga perasaan orang, katanya begitu. Ini alasan. Iya. Enggak. Wa hadza minal jahli bi qawaid syariah. Ini merupakan bagian daripada kebodohan terhadap agama syariat. Ya memang menjaga perasaan orang lain ada. Tadi selama berbeda dengan makanan, karena makanannya masuk ke dalam perut haram. Ya. Tidak ada di situ namanya jabrul khatir, itu tidak ada di situ. Wala farqa hina idzin bainahu wa baina man azama alaihi sakhsun bi an yashruba ma'ahu al-khamr. Ini sama, tidak ada perbedaannya dalam perkara ini. Orang yang berazam, ada seorang yang berazam kepada dirinya agar dia minum khamar bareng-bareng. Udah duduk, ayo minum, kan gak enak diminum, sama begitu hukumnya. Ya. Lu gimana sih anak muda mah sekali-kali lah, gak enak diminum dah. Gak ada begitu, gak ada istilah enak. Ya. Atau bos orang kerja, ada meeting, bos minum, gak enak lah dong, kira bagaimana? Gak ada, sama seperti itu. Ya. Memakan makanan orang miskin. Sama dengan meminum khamar, diajak orang mau baik karena gak enak nanti. Ya. Kalau qala
innama syaribtu jabran li khawatirih. Saya minum ini ya untuk menjaga perasaannya. Hadadnahu walam naqbal minhu udhran wa hakamnahu bi fusti. Ya. Kami telah memberikan satu ketetapan dan tidak diterima maafnya, dan kami tetapkan hukum fasik orang yang seperti itu. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Ini perkataan siapa yang mewakili? Imam Syafi'i. Ya. Maka ulama dulu itu selanjutnya itu bicara tentang sifat malu. Ya, sifat malu. Ya, kita akan sambung nanti bulan Februari Maret. Insya Allah. Nah, maka ulama dulu, ulama sufi ya, adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang bersih, mempunyai perasaan yang halus, ya, dan mempunyai perbuatan atau sikap yang tulus, ikhlas, karena timbul dari akhlak. Akhlak itu adalah merupakan mata air yang bersumber dari cinta. Karena kalau orang mencoba-coba melakukan akhlak tanpa punya mahabbah ilahiyah, itu hanya tradisi, ya, formality. Ntar kayak ngaku, gua kurang bagaimana sabar sama lo, itu nanti gitu. Gua perasaan itu sabar banget sama lu, ya. Itu pertanda bahwa keguguran punya marifat. Gua kurang bagaimana terima kasih, coba. Nah itu nggak ada. Karena orang aulia, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan kebaikan itu adalah Allah yang melakukannya, berupa Allah anugerahkan sifat-sifat baik dalam jiwanya itu. Nggak merasa dia. Kenapa coba? Ya kan kita itu berbuat baik karena hidayah Allah, bukan karena hidayah itu hidayah ruhiyah qalbiyah dan inayah, bahkan inayah itu akhlakiyah. Ya. Maka nggak ada. Mereka ketika berbuat menegur, memarah, mencaci, juga disebabkan cinta kasih. Ya. Saya sampai sekarang terbayang-bayang, ya, Ki Nawawi di majelis senennya di sana itu dulu. Saya ingatnya beliau kakinya itu dihentak-hentakan di sini. Saya ini marah, sayang, kakinya sampai begitu-begitu, saya ini marah. Itu ingatan itu tuh apa? Nah, begitu baca buku itu terbayang itu, saya Allah, pantas. Kita memang kalau marah bener, ya, bukan sayang. Terus tapi nggak ada yang ngerti, juga mau didewekan. Itu kata-kata itu yang membekas sekali. Ketika saya menemukan sifat-sifat itu ada dalam buku-buku para aulia tentang sifat jiwanya. Alhamdulillah, al-Fatihah.